Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu, orang tua murid. Bagaimana kabarnya? Tentu sehat-sehat kan? Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan kasih. Kita boleh loh bangkit berdiri, boleh bergerak-gerak biar semangat. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau renungan pagi. Kiranya Tuhan Yesus buka setiap hati kami, buka setiap telinga kami Tuhan. Apa yang kami dengar, biarlah tertanam dalam setiap hati kami, sehingga kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa.
Waktunya saat ini kita akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, oke. Kita akan baca bersama-sama ya anak-anak ya. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari bacaan Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9. Jadi dulu ya, pengkhotbah itu perjanjian lama. Sudah ketemu? Ya, yuk kita mau baca bersama-sama. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kita baca sekali lagi ya. Ya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ya anak-anak, hari ini kita belajar tentang satu ayat yang mengingatkan kita tentang marah. Kita diingatkan supaya tidak lekas marah-marah. Kenapa? Karena amarah itu akan menetap di dalam dada orang bodoh. Jadi kalau kita tidak ingin dinilai bodoh, kita tidak boleh marah-marah. Kita tidak boleh menyimpan amarah di dalam hati kita. Berbicara tentang amarah, Bu Dani punya sebuah cerita. Dengarkan ya. Cerita hari ini tentang seorang anak yang bernama Niko. Niko ini pada suatu hari, Niko tiba-tiba meminta semua teman-temannya yang sedang beristirahat di luar untuk masuk ke dalam kelas. Teman-teman, masuk ke dalam kelas semua. Loh, kenapa Niko? Ini kan masih jamnya istirahat. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepada kalian. Teman-teman, karena teman-temannya takut, mereka semua masuk ke dalam kelas, anak-anak. Masuk ke dalam kelas. Coba sekarang keluarkan semua tas kalian. Tempat pensilnya dikeluarkan. Dia marah-marah sambil melotot-lotot. Matanya marah-marah begitu. Kemudian dia mengecek semua tempat pensil teman-temannya. Dilihat satu-satu dilihat. Niko, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu meriksa semua tempat pensil dan tas kami? Ada satu temannya yang bertanya. Kamu tahu enggak, pensil yang diberikan pamanku yang dari Jepang saat ini hilang, tidak ada di tempat pensilku. Aku curiga jangan-jangan kalian yang mengambil. Sambil dia terus marah-marah dan mengambil semua peralatan, alat tulis yang dimiliki teman-temannya. Kok tidak ada ya? Di mana ya? Kemudian salah satu temannya yang bernama Kiki menghampiri si Niko ini. Niko, coba sekarang lihat di sakumu. Wah, benar anak-anak. Ternyata pensilnya Niko yang katanya hadiah dari pamannya yang dari Jepang itu ada di saku bajunya. Betapa Niko terkejut. Kemudian dia menyesal. Oh iya, aku lupa. Tadi saat mau istirahat, aku memang memasukkan pensil itu ke dalam sakuku. Karena aku takut pensil itu akan hilang. Dia minta maaf kepada teman-temannya. Tapi apa yang dilakukan sudah terlanjur. Dia sudah terlanjur marah-marah. Dia tidak sabar kepada teman-temannya. Dia terlanjur memarahi semua teman-teman satu kelasnya, mengambil barang-barangnya, mengecek satu persatu. Anak-anak, perbuatan yang Niko lakukan ini tidak boleh dicontoh. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus selalu bersikap sabar. Belajar untuk tidak sombong. Meminta hikmat Tuhan ketika sesuatu terjadi pada diri kita. Sehingga kita diberi hikmat. Apa sih hikmat itu? Hikmat itu adalah kemampuan untuk menilai dan memilih hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi anak-anak, ketika kalian marah, itu kita akan melakukan kesalahan lewat
ucapan kita, lewat tindakan kita, sama seperti yang dilakukan Niko. Niko marah-marah, emosi, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa memilah mana yang baik yang harus dia lakukan dan mana yang buruk. Dan akhirnya dia sudah terlanjur memarahi semua teman satu kelasnya. Mungkin hal ini yang membuat akhirnya teman-temannya jadi tidak suka lagi dengan Niko. Mungkin teman-temannya akan bersikap tidak baik lagi kepada Niko, karena Niko sudah berprasangka yang buruk. Ya anak-anak, seperti saat ini Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di kehidupan kita. Bahkan saat ini Tuhan juga mengizinkan kita belum bisa bertemu tatap muka. Tapi kita tidak boleh marah, kita tidak boleh sedih. Dan kita harus yakin dan percaya sesuatu yang indah akan sudah Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Ingat ya, jangan marah-marah, sabar. Semuanya akan baik-baik saja, semua akan indah pada waktunya. Ya anak-anak, kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami dapat bersikap sabar, tidak marah-marah. Karena kami yakin semua yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah, berkati belajar mereka, berikan mereka semangat, sertai supaya mereka dapat terus bersemangat hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita dapat belajar bahwa kita jangan suka marah-marah. Nah, untuk mengakhiri ibadah renungan hari ini, mari kita pujikan KASIH. Mari kita bangkit berdiri biar tambah semangat. Aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.